Kalau doa adalah nafas kehidupan kerohanian kita, yang jadi pertanyaan adalah apakah kita masih bernafas secara rohani atau jangan-jangan sebenarnya kita sudah sesak tanpa sadar. Let's dive deeper to the verse in verse. Selamat datang di podcast Bible Study in Verse, dan kita masih mempelajari seri bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Dengan episode ke-6, kita berjudul Kehidupan Doa Saya, dan kita akan belajar dari Daniel pasalnya yang ke-6. Kami sangat mengimbau sahabat Inverse untuk mempelajari secara pribadi buku panduan Inverse, dan e-book Inverse dapat Anda unduh melalui tautan yang ada di deskripsi video ini. Saya bersama dengan Sam, ada Pendeta Eben, dan juga Gary. Shalom semuanya. Shalom. Untuk membuka diskusi kita pada hari ini, Pendeta boleh pimpin dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk waktu yang berharga, kami boleh mempelajari firman Tuhan yang memberikan kami petunjuk nasihat untuk kehidupan kerohanian kami. Berkati kami dan berkati pembelajaran ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami dan juga bagi yang menyaksikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita belajar dari Daniel pasalnya yang ke-6. Sahabat Inverse boleh membaca satu perikop. Selengkap-lengkapnya kami akan membaca ayat 5-11. Daniel pasal 6 ayat yang ke-5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja yang ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Oke, thank you. Sebelum kita masuk kepada Daniel 6, pendahuluan pelajaran ini dibuka dengan ide bahwa doa adalah bagian penting dari hubungan dengan Tuhan ya Pendeta. Tapi realitanya banyak orang yang tetap aktif secara rohani tapi tanpa benar-benar berdoa. Mengapa doa ini menjadi penentu apakah hubungan kita dengan Tuhan itu benar-benar hidup atau tidak, Pendeta? Ya, oke. Jadi ini hal yang sangat baik dan penting sekali dalam kehidupan rohani kita ya. Kalau episode yang lalu kita sudah belajar ketika kita membaca firman Tuhan, itu adalah cara Tuhan berbicara kepada kita. Tentu bukan hanya melalui firman, tapi itulah cara Tuhan yang paling sempurna hari ini. Bisa saja melalui dorongan hati dalam tuntunan Roh Kudus atau melalui alam, bahkan melalui orang-orang di sekitar kita Tuhan bisa berbicara. Nah, doa ini adalah cara kita berbicara kepada Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, doa di sini bukan sekedar hanya sebuah rutinitas atau kebiasaan, tetapi ini menggambarkan kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena jangan sampai seperti yang tadi ditanyakan, bisa saja orang seperti aktif, sibuk di dalam aktivitas rohani, tapi dia tidak punya hubungan secara personal dengan Tuhan. Jadi
doa ini lebih daripada sekedar hanya waktu kita ambil berkata-kata, mengucapkan permohonan, pujian, dan lain sebagainya. Lebih daripada itu, harusnya ada berkat di balik dari aktivitas rohani itu, di mana kita punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Ini yang ditekankan. Jadi bukan sekedar liturgi doanya, tetapi ada relationship yang khusus dengan Tuhan. Oke, berarti Demikian. relationship yang khusus dengan Tuhan ya. Dan Ya. kalau kita masuk kepada Daniel pasalnya yang ke-6, kita baca ya tadi Daniel tetap berdoa bahkan di tengah ancaman. Apa yang hal ini ajarkan tentang kualitas kehidupan doa yang sesungguhnya? Tadi pendeta sudah mention juga ada relationship ya, special relationship di situ. Dan apa hubungannya juga dengan iman serta keberanian? Ya, kalau kita baca di Daniel 6 ayat 11 itu sudah ditekankan dengan jelas ya, bahwa bukan karena tiba-tiba sudah didengar Daniel ada undang-undang tersebut dia tiba-tiba berdoa sama Tuhan, tapi memang sudah menjadi kebiasaan bagi Daniel untuk berdoa. Ibaratnya kalau disuruh doa adalah nafas hidup, nah itu Daniel ya contohnya menghidupkan hal tersebut. Dan di sini kalau kita bandingkan dengan realita yang kita alami ya, kalau lagi susah mana Tuhan, kalau lagi senang nggak usah lah kita berhubungan sama Tuhan dulu, nikmatin dulu. Itu yang terkadang menjadi pergumulan juga, bukan hanya terhadap orang-orang muda, tapi seluruh umat Tuhan yang ada di dunia. Terkadang hal tersebut yang masih sering kita lupakan, bagaimana hubungan spesial dengan Tuhan yang tadi sudah ditekan Pak Pendeta itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita baca tadi ayatnya yang terdapat di Daniel itu, kita tahu Daniel ini punya loyalitas juga. Yang saya pelajari itu sangat menarik dari Daniel itu sendiri, bahwa doa itu bukan cuma hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi juga bentuk loyalitasnya dia. Bahkan tadi kita tahu bahwa ada larangan ya, ancaman, tapi Daniel tetap memilih untuk berdoa seperti biasanya. Padahal kalau dipikir-pikir bisa aja dia sebenarnya doa aja dalam hati dia, ya kan? Nggak perlu untuk berdoa berbicara gitu dalam hati aja. Tapi Daniel tidak lakukan itu karena buat dia doa itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan bagian dari komitmennya kepada Tuhan. Jadi ini sungguh menunjukkan bahwa hubungannya dengan Tuhan itu bukan hanya soal pribadi, tapi juga kesetiaan, bahwa dia tetap memilih Tuhan meskipun dia mendapatkan ancaman sekalipun. Amin ya. Kita bisa nggak ya kayak gitu ya pertanyaannya ya? Kalau udah ada pistol di depan mata ya kan? Ini bisa nggak nih? Itu mungkin kita belum sampai situ ya, belum sampai Ancamannya belum sampai situ ya pendeta, belum. Tapi mungkin jadi perenungan sih ya, bisa nggak kita sebertahan itu loyalitas kita kepada Tuhan. Dan pelajaran ini juga menyoroti bahwa Daniel tuh berlutut ya, benar sampai berlutut, berdoanya tuh berlutut. Apa makna dari sikap tubuh kita saat berdoa dan bagaimana seharusnya sikap tubuh kita pendeta saat berdoa? Ya, oke. Jadi sebelum kita lihat ini, ada satu hal yang menarik tadi sebenarnya yang kita baca itu di Daniel tadi, bahwa orang-orang coba cari kesalahan Daniel di pemerintahan, tidak ditemukan. Jadi mudah-mudahan kita sebagai orang-orang muda, orang juga lihat kita seorang yang jujur, seorang yang loyal, seorang yang sulit dicari kesalahannya. Kecuali dalam hal berdoanya Daniel, itu yang mereka temukan yang berbeda. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, seperti yang tadi disebutkan bahwa Daniel menurut kebiasaannya, tadi sudah disinggung ya, ini bukan tiba-tiba, tapi dari kecil memang dia sudah dilatih dan dibawa terus ke negeri orang, di perantauan, sudah jauh dari rumah. Ini menjadi rutinitas yang dia tidak pernah abaikan. Dia berlutut berdoa, bahkan dia menghadap Yerusalem karena dia tahu itulah tanah yang Tuhan janjikan, yang sudah porak-poranda oleh karena ditawan oleh bangsa Babel. Dan di zaman Daniel 6 ini sudah zaman media Persia. Nah, dia berlutut berdoa. Ini tentu adalah sebuah sikap bagaimana Daniel mengekspresikan dirinya untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan dirinya bahwa dia begitu siap untuk memohon
penyertaan Tuhan, kemurahan, hikmat daripada Tuhan dengan sikap dia. Walaupun kita percaya sikap berdoa bukan hanya bertelut ya, Tuhan dengar juga doa kita waktu kita berdiri, waktu kita bahkan dalam pembaringan aku berdoa, kata pemazmur. Artinya dia sedang dalam tempat tidurnya dia juga berdoa. Tapi sikap berlutut ini menggambarkan bagaimana sikap hati yang merendahkan hati, si ekspresi bahwa dia begitu merasakan kebutuhannya akan Tuhan. Tapi jangan lupa kalau di doa umum kita harus ikuti apa yang disampaikan. Jangan dibilang doa berdiri tapi kita bertelut sendiri atau sebaliknya. Jadi itu juga jadi kurang nyaman nanti di pemandangan orang. Tapi kalau ada waktu khusus secara pribadi, saya lebih setuju juga ketika kita berdoa dengan bertelut. Itu penting saya pikir. Iya betul ya. Jadi memang menyerah sikap kita juga tercermin ya pendeta ya. Kalau kita memang benar-benar mau menyerahkan hati kita, pikiran kita sepanjang hari, dalam satu hari atau mungkin sebagai penutup hari ya kan. Ya. Oke, dan selain dari Daniel kita juga belajar dari Yesus ya. Kalau Yesus mengajarkan doa yang sederhana dan tulus itu bukan sekedar formalitas belaka. Nah, apa yang membedakan doa yang hidup dengan doa yang hanya rutinitas saja? Iya, yang membedakan doa yang hidup dengan yang rutinitas saja. Kalau rutinitas kayaknya udah ada template-nya gitu di otak kita, udah jadi muscle memory kan Kak. Kayak ya Tuhan terima kasih sudah ini, saya mau ini, ampunkan dosa saya, amin. Sedangkan yang diajarkan Yesus adalah bagaimana ketika kita berdoa itu hubungan dua arah. Bagaimana cara kita pendekatan sama Tuhan, kita harus jujur, komunikasi, dan kita harus terbuka tentang apa yang kita alami, bukan hanya kita rutinitas komunikasi dengan Tuhan. Kayak contohnya gimana Kak Alicia kalau didekatin seseorang gitu kan, pasti butuh kejujuran, komunikasi yang baik, keterbukaan. Itu kan yang penting kan. Begitu juga dengan hubungan yang Tuhan inginkan di dalam kita berdoa. Amin. Iya, menambahkan sedikit tadi Gary, bedanya doa rutinitas itu adalah gini, ceritanya perbedaannya itu sungguh sangat berbeda ya. Dimana kalau kita hanya berdoa rutinitas, tadi seperti yang Giri katakan, doanya template gitu. Bahkan doa-doa dengan kata-kata yang sudah pernah diucapkan gitu kan. Doa-doa yang template lah gitu, mengulang kata-kata. Tapi kalau doa yang hidup, itu tadi seperti apa yang dikatakan Giri juga, doa memiliki dua arah gitu. Jadi gak hanya kita meminta kepada Tuhan, tapi juga kita membuka hati dan pikiran kita, khususnya hati kita untuk Tuhan mau bekerja gitu. Jadi jangan kita hanya meminta-minta Tuhan, tapi kita menutup hati kita. Jadi bagaimana Tuhan mau bekerja gitu, kalau misalkan kita menutup hati kita. Jadi sama seperti hubungan dengan orang lain juga, doa itu butuh kejujuran dan keterbukaan. Oke, jadi kuncinya ya kejujuran, keterbukaan. Adalah kunci ya. Adalah kunci. Jadi kita mengucap syukur untuk keterbukaan kita kepada Tuhan kan berarti kita mengucap syukur dengan segala apa yang Tuhan kasih kepada kita, betul, apapun sedikit, bahkan mungkin di saat susah sekalipun, kalau kita memang mau bersyukur berarti kan kita selalu melihat ada setiap keindahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sekecil apapun kita menaikkan pujian, itu adalah bentuk keterbukaan kita ya. Dan juga benar ya, jujur sama diri sendiri sekarang lagi kenapa sih ya. Walaupun Tuhan udah tahu ya pendeta ya, pasti Tuhan sudah lebih tahu apa yang kita alami. Tapi ketika kita rasanya akhirnya curhat, mungkin kayak misalnya aku curhat ke Gary sebenarnya udah tahu aku kenapa gitu. Tapi ketika aku curhat ke Gary, jadinya rasa deket ya, kayak ada hubungan kita tuh dekat gitu. Aku percaya Gary akan simpan semuanya gitu, nggak akan kasih tahu siapa-siapa. Oke. Dan Daniel memiliki waktu dan tempat yang sudah ditentukan ya, pendeta 3 kali sehari gitu. Kalau Yesus biasanya doanya pagi-pagi benar ya, betul ya pendeta. Terus setelah aktivitas dan juga kadang dia menyingkir menyendiri ya. Menyendiri untuk berdoa di tengah kegiatan yang padat ya, tengah kegiatan itu. Nah, pendeta, apakah Alkitab memberikan panduan tentang waktu doa dan apakah hal itu masih relevan buat kita yang hidup di zaman sekarang ini dengan mobilitasnya yang sangat tinggi ini, pendeta? Ya,
Ya, jadi saya pikir secara prinsip Tuhan masih mengharapkan kita melakukan hal yang sama secara prinsip. Tapi secara waktu tentu saja tidak ada satu waktu lebih baik dari waktu yang lain dalam berdoa. Tapi yang penting adalah ada satu komitmen yang kita buat, seperti kita punya pembelajaran minggu yang lalu, di waktu yang spesial di mana kita bisa berkonsentrasi, tidak terburu-buru, dan waktu yang khusus. Kembali lagi, kalau saya katakan ini waktu di mana Yesus berdoa, ini adalah waktu yang terbaik. Di pagi-pagi hari, sebelum segala sesuatu dia lakukan dalam kesibukannya, dia mengambil waktu khusus. Jadi mungkin teman-teman orang muda sesuaikan waktunya, mungkin juga di kantor atau di rumah, di pagi-pagi hari atau di siang hari, ada waktu spesial di jam istirahat mau berdoa, itu artinya kita menyisihkan waktu yang khusus, yang tidak terburu-buru dan konsentrasi yang baik untuk terhubung dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan slide satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Oke, tadi kalau misalnya banyak orang itu rajin nih berdoa gitu kan, tapi ada yang merasa sudah tidak dekat lagi dengan Tuhan gitu, padahal dia rajin berdoa. Nah, kapan situasi ini berubah gitu? Doanya berubah dari yang relasi, mempunyai relasi, jadi rutinitas sekarang. Ya, jadi bagian penting dalam sebuah hubungan ini komunikasi ya. Jadi kalau teman-teman orang muda punya someone spesial, tanpa komunikasi hubungan itu akan renggang. Jadi yang saya maksudkan adalah di dalam doa didasari dulu dengan sebuah hubungan yang spesial dengan Tuhan. Sehingga waktu-waktu berdoa itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan juga dan spesial karena kita memiliki relasi yang spesial dengan Tuhan. Jadi jangan sampai memang doa-doa kita itu seperti yang tadi disebutkan, copy paste dan rutinitas saja, kebiasaan saja. Dan ini saya lihat anak-anak saya juga ya, setiap pagi mau sekolah, mau makan, ya memang kata-katanya sama. Tapi saya harap mudah-mudahan dengan dia bertumbuh dalam imannya, dia juga akan semakin bertumbuh dalam bukan hanya sekedar kata-kata, tapi hubungan dengan Tuhan. Jadi kan dia selalu doanya sama, mau pergi sekolah,
lindungi nanti sampai pulang sekolah, mau makan, berkati makanannya. Tapi dibalik dari kata-kata itu kita harus punya yang tadi kita sebut hubungan, relasi dengan siapa kita berbicara. Iya benar Kak, apalagi tadi sebelumnya kita bahas kan bagaimana untuk memulai itu kita harus jujur dan betul kata Pak Pendeta punya rasa hubungan yang spesial. Dan ya ini kalau dari pengalaman berubah menjadi rutinitas ketika sudah tidak ada yang dikhawatirkan kan, ketika semua sudah kita rasa tercapai, nggak ada lagi ngerasa baik-baik aja, kita merasa jadi rutinitas aja, nggak ada keterbukaan. Sedangkan harusnya kita ingat-ingat lagi bahwa ini loh hasil dari berdoa, dari komunikasi dengan Tuhan, saya memperoleh hal tersebut. Itu yang perlu kita ingat. Oke. Dan kita bisa berdoa kapan aja gitu ya. Tapi sering sulit untuk benar-benar fokus gitu. Apakah kalian pernah mengalami masa-masa merasanya tuh sulit banget untuk berdoa yang khusyuk gitu? Dan pengalaman apa yang membuat doa itu menjadi bermakna lagi buat Anda? Kalau pengalaman rasanya tuh kayak misalkan kita mau berdoa tapi ada aja distraksi gitu ya. Misalkan ada yang ganggu, entah itu ketika kita lagi berdoa tiba-tiba handphone kita bunyi gitu, atau atau pengalaman saya tuh kalau di rumah saya kan biasa berdoa di dalam kamar kan. Saya tutup pintu gitu, saya sedang berdoa tiba-tiba orang tua getok gitu kan, jadi ke distract gitu. Jadi ya pengalaman seperti itu memang ada. Cuman yang tadi aku mau sampaikan itu adalah ketika kita mau mulai berdoa, kita memberikan waktu yang khusus kepada Tuhan, ruang yang khusus, dan mencari tempat yang tenang agar kita boleh tetap fokus gitu dalam berdoa. Bahkan hal-hal sederhana saja menurut saya itu seperti posisi tubuh ya. Seperti yang tadi Pak Pendeta katakan, bertelut gitu. Saya merasakan bahwa ketika saya berdoa bertelut, itu seperti saya memang benar-benar sedang berbicara intim. Berbicara intim dengan Tuhan, tidak seperti saya aktivitas biasa aja, tapi benar-benar posisi yang benar-benar memohon, benar-benar curhat gitu sama Tuhan ketika saya berdoa dengan bertelut. Dan dari situ saya belajar bahwa doa yang bermakna itu bukan terjadi secara otomatis, tapi memang kita perlu bangun dengan kesadaran dan kesungguhan setiap hari. Iya, menambahkan dari apa yang Bang Samuel katakan, mungkin tadi Bang Samuel udah jelasin ya terkait distraksi. Cuman yang tadi pertanyaannya pengalaman apa yang membuat doa menjadi bermakna bagi Anda? Tentunya memang di saat kita kesulitan ya. Apalagi ketika saya sidang skripsi, saya ingat banget. Saya lihat pengujinya itu adalah dosen yang benar-benar killer. Maksudnya saya ketika berhadapan sama dia nggak pernah dapet A gitu. Jadi dapetnya pasti di bawah A. Dan puji Tuhan ketika saya berdoa, Tuhan jadilah kehendak-Mu, ternyata dia ada urusan di kantor administrasi. Jadi yang masuk adalah dosen penguji yang lain, dan puji Tuhan ya itu dilancarkan. Itu dong. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, jadi memang ketika kita memang polanya itu ya, ketika emang ada kesulitan justru itu langsung kusyuk ya. Langsung rasanya tuh bermakna sekali gitu ya. Memang sombong gitu. Sombong yang pelajaran lalu ya. Kita harus reality check lagi nih. Setiap pagi harus reality check terus. Oke, thank you for sharing kakak-kakak semua. Dan Yesus memberi pola juga, pola sederhana namun dalam ya untuk berdoa ya. Bagaimana orang muda bisa membangun kehidupan doa yang sehat secara praktikal. Oke. Ya. Oke, silakan. Samuel dulu. Jadi kalau menurut saya ya, orang muda itu bisa memulai berdoa dari hal-hal yang sederhana gitulah. Nggak harus langsung panjang atau formal. Kita bisa mulai dengan pola puji-pujian gitu kan, pengakuan dan ucapan permohonan, ucapan syukur gitu. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang sopan tentunya. Yang penting itu konsistensi. Seperti itu sih. Kalau menurut saya. Ya, betul sekali ya. Jadi Yesus sendiri memberikan contoh
doa yang dia sampaikan ya. Di sana ada pujian kepada Tuhan, pengakuan kepada Allah, kemudian ada permohonan pengampunan, dia juga punya permohonan yang dia sampaikan. Itulah konsep daripada doa. Jadi di dalam doa kita tidak hanya meminta, biasanya kan kita minta aja, yang paling banyak yang kita dalam doa kita minta. Makanya ada seorang yang ilustrasikan kalau di sorga itu katanya ada pos pujian, pos pengampunan, pos permintaan. Katanya pos yang paling sibuk katanya malaikat itu pos permintaan. Karena disitulah yang paling banyak katanya masuk doa. Kalau pos pujian katanya di situ santai-santai malaikatnya. Karena jarang-jarang mereka. Ini hanya ilustrasi. Tapi ini konsepnya bahwa dalam doa kita tidak hanya memikirkan diri kita, memikirkan kita, dan kita. Tetapi di dalam doa kita diajarkan hal-hal yang lain, termasuk doa mengajarkan kita untuk peduli kepada orang lain, mendoakan orang lain. Itulah sebenarnya yang juga salah satu membuat kita berubah. Barangkali belum semua doa kita Tuhan jawab, tapi doa itu mengubah kita dan membuat kita lebih meningkat secara rohani. Doa juga dikatakan tidak mengubah Tuhan kan, tapi mengubah kita yang mendoakan. Belum semua Tuhan jawab mungkin seperti yang kita minta, tapi doa itu memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung diskusi. Silakan masing-masing panelis boleh memberikan satu closing statement. Ya, jadi sekali lagi ini sangat penting dalam hidup rohani kita, teman-teman orang muda. Karena salah satu cara terbaik kita berkomunikasi dengan Tuhan adalah dengan doa. Dan hubungan itu erat hubungannya dengan tadi apa? Komunikasi. Kalau komunikasi kita terganggu sama seperti HP kita kan, kalau datanya mulai habis atau sinyalnya kurang baik, komunikasi tidak baik, hubungan tidak baik. Nah, demikian juga kerohanian kita. Ambil waktu yang spesial, bertemu dengan Tuhan, berdoa, dan mengutarakan isi hati kita kepadanya. Amin. Jadi satu hal pelajaran yang saya dapat ya minggu ini adalah kehidupan doa yang kuat itu tidak hanya dibangun pada saat masa-masa krisis saja, tapi dari kebiasaan kita setiap hari. Jadi kalau kita mau tetap kuat dalam iman, kita perlu mulai dari hal kecil. Setia dalam doa, bahkan di saat semuanya biasa-biasa saja. Ya, jadi memang pelajaran pada pekan ini yang sangat penting untuk saya adalah bagaimana doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi yang paling penting tadi adalah jujur, karena dengan kejujuran kita bisa terbuka dengan Tuhan dan Tuhan bisa menolong apa yang kita perlukan walaupun dia sudah tahu, tapi Tuhan mau memberikan kepada orang yang meminta. Amin. Kita akan tutup. Giri boleh pimpin dalam doa. Oke. Baik, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa, karena pada pekan ini kami diingatkan dan kami mempelajari tentang bagaimana pentingnya hal berdoa, bukan hanya secara rutinitas atau formalitas, tapi bagaimana kami berkomunikasi dan menjadikan doa ini hubungan dua arah ya Bapa. Kiranya tidak hanya kami ingat saja, tapi kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk seluruh panelis, terima kasih untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung pada episode ke-6 kali ini. Kiranya kita boleh ingat selalu untuk menyadari, kita boleh sambung nafas rohani kita setiap saat melalui doa kita kepada Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse.